Harga pokok ini kan kaitannya dengan mata pencarian terbesar masyarakat kita. Dari dulu mereka nggak pernah merasakan kesejahteraan. Kata istilahnya Presiden Prabowo Subianto itu mereka selalu jadi korban setiap pembangunan. Sehingga apa? Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Penurunan daya beli pasalnya menjadi perhatian di sejumlah pihak, khususnya di middle income. Apa yang menyebabkan ini terjadi dan apakah karena pendapatan yang rendah? Lalu ketika kenaikan UMP naik nanti, apakah hal ini bisa terjadi? Semua pertanyaan ini akan kita bahas bersama dengan pakar ekonomi kita, Pak Devian Kori. Kita ketemu lagi nih, Pak. Baju sama, Pak. Ini kan salah satu mensiasati supaya kalau belanja tidak kena 12%. Oh, setuju. Kalau beli baju baru mesti kena 2% kan? Sesuai dengan topik kita kemarin, Pak. Iya. Frugal living. Iya. Pak, kita masuk pertanyaan pertama nih, Pak ya. Apa saja nih, Pak, faktor utama yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat pada saat ini nih, Pak? Ya, ini pertanyaannya anak-anak muda sekarang serius-serius terus ya. Tajam ya. Kadang-kadang susah juga. Iya, kadang susah juga jawabnya. Faktor yang menyebabkan penurunan beli itu sebenarnya banyak ya. Kalau secara mikro, kalau konsumen itu berpikirnya kalau mahal dia nunda dulu kan. Konsumsi yang selama ini rutin dilakukan, ya itu ketika dia naik, artinya memang pengaruhnya pada posisi daya beli. Tetapi yang lebih banyak berperan pada posisi daya beli masyarakat sebenarnya kemampuan mereka menghasilkan pendapatan. Jadi kalau pendapatannya mereka berkurang, otomatis ya itu akan mengurangi tingkat daya beli. Faktor yang mempengaruhi lainnya misalnya selera. Ini kan nggak bisa diukur. Seberapa besar pun harga, orang kalau pengen beli ya beli saja gitu. Misalnya tadi iPhone gitu. Iya. Itu kan Mas Calvin kan selera. Gue beli tahun keluaran baru ada aja beli. Kalau memang bagus orang beli juga gitu. Tidak ada kaitan. Jadi faktor-faktor harga bisa mempengaruhi, bisa juga tidak. Tetapi yang paling berpengaruh apa? Ya barang pokok. Sehingga pemerintah memiliki peran di situ untuk melakukan stabilisasi. Nah, cuman masalahnya harga pokok ini kan kaitannya dengan mata pencarian terbesar masyarakat kita. Dari dulu mereka nggak pernah merasakan kesejahteraan. Kata istilahnya Presiden Prabowo Subianto itu mereka selalu jadi korban setiap pembangunan. Sehingga apa? Ada keinginan dari Presiden untuk melakukan percepatan peningkatan daya beli masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga dengan misalnya intervensi melalui program makan bergizi gratis. Ini kalau pembantunya cakap dan profesional, ini sudah paham ini apa yang harus dikerjakan. Tapi saya kan nggak mungkin buka, biarlah menteri-menteri yang terpilih melakukan strategi bagaimana caranya. Banyak hal yang bisa dilakukan terhadap program makan bergizi gratis. Dan tidak perlu susu impor. Tidak perlu beras impor. Karena kalau itu dilakukan, tadi nilai tambahnya tidak ada di dalam negeri kalau kita impor. Larinya keluar. Sementara keinginan Presiden inward looking, melihat ke dalam. Apalagi orang-orang di luar negeri sana, ya mereka kalau produk mereka diimpor ya senang. Karena apa? Ketahanan daya beli masyarakat, ekonomi mereka di dalam negeri juga lagi bermasalah. Sehingga kenapa Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye kemarin untuk mementingkan inward looking dulu. Meningkatkan produksi di dalam negeri, kapasitas PDB kita, pendapatan masyarakat kita. Itu cita-cita yang mulia yang masyarakat kita harus dukung. Nah, pajak adalah salah satu variabel yang untuk digunakan untuk membangun program-program pembangunan. Tetapi kita harus avasi gitu. Dan jangan serta-merta juga dinaikin terus-menerus kan gitu. Jadi pajak itu ada gunanya juga dalam perspektif mendorong percepatan pembangunan kita untuk membantu keuangan negara. Supaya kita tidak terlalu tergantung sama utang. Yang selama ini defisit itu kita harus bayari utang terus. Jadi semakin banyak utang kan semakin banyak juga pokoknya harus dibayarkan. Nah, kalau kita bergantung terus pada hutang ya lama-lama kita dijajah lagi kan begitu. Sehingga faktor dalam negeri ya. Tapi kalau misalnya secara global ada nggak sih faktor Iya. mengakibatkan Pengaruh tadi itu. Kalau kita tidak mendorong misalnya produk-produk yang bisa kita produksi dalam negeri dan tergantung dari impor, nah itu pengaruh. Ya, faktor global itu berpengaruh ke kita. Dan keuangan negara atau devisa kita juga pengaruh.
Karena apa? Selisih kurs itu akan membuat kita mengalami kerugian dan defisit di APBN. Kenapa? Ketika kita impor, kita harus menggunakan dolar untuk membayarnya, atau mata uang asing lah. Sehingga apa? Ketika kurs dolar naik, kita lebih banyak memerlukan rupiah untuk membeli dolarnya. Sementara yang untung kan orang yang yang punya dolar begitu. Jadi ada, sehingga apa? Sudah mulailah kita menyiapkan, terutama Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan juga disupport oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, untuk membenahi fundamental ekonomi kita. Yang masyarakat terbesar kita ini yang selama bertahun-tahun tidak bisa menikmati kesejahteraan. Dan itu ada segregasi kota dan desa, Mas Agam. Kota maju, desa terabaikan. Pada desa ini penyuplai kebutuhan pokok, barang pokok orang kota gitu. Nah, lihat Jepang caranya. Menghargai para petani, nelayan. Sehingga apa? Koperasi tumbuh besar di sana. Sehingga apa? Ketika kenaikan harga, masyarakat nggak apa-apa. Bisa memahami. Tetapi dalam posisi sekarang ini, naik PPN, naik harga, tentu masyarakat banyak tidak akan terima. Kenapa? Hasil dari kenaikan itu tidak balik ke mereka. Karena padahal fungsinya pajak dan lain-lainnya itu adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi Pak, ini kan berbicara tadi kan Bapak bilang PDB ya. Sebenarnya tuh seberapa besar sih kontribusi dari konsumsi ini berpengaruhnya dari PDB itu Pak? Nah, ini pertanyaan yang tepat kita jawab kali ini. Dan itu, kalau anak-anak muda nih sekarang milenial kan suka tuh kan, nongkrong gitu kan. Itu konsumsi kan? Betul. Minum, makan. 50% lebih itu PDB kita berasal dari konsumsi. Sehingga agak bertolak belakang kalau kemudian kontribusi PDB kita dari konsumsi, pajaknya dikenakan di situ. Iya kan? Akan bertolak belakang. Karena apa? Justru nanti efeknya orang mengurangi konsumsi. Bisa makan di rumah aja. Nggak kena pajak kan? Nah, anak-anak muda jelas protes. Nah, ini relevansinya anak-anak muda protes. Nah, gimana nih Bu Sri Mulyani? Nah, di samping itu, kayak kasihan juga yang sudah membuat tempat nongkrong, toko, kafe, sepi kan? Gimana mau bayar pajak kalau pendapatannya terkuras karena tidak ada lagi konsumsi? Nah, sehingga yang harus didorong konsumsi. Caranya bagaimana? Berikan diskresi terhadap produksi dalam negeri supaya biar bergerak dulu nih. Jangan khawatir kalau kemudian ini bergerak, masyarakat di kemudiannya akan memberikan lebih besar. Iya kan? Kalau Mas Calvin jualan, Mas Adam juga menjual produk ke Mas Calvin, kalau itu menguntungkan, akan semangat kan? Nah, pasti. Kalau berhasil, kan juga saling berbagi kan? Misalnya diskon ke sini, atau kemudian di sini Mas Calvin akan memberikan pajak lebih besar ke negara, karena apa? Dapat yang lebih besar kan? Tidak mungkin masyarakat tidak mau. Tetapi kalau dalam keadaan susah orang dipajaki, apa yang terjadi? Tidak memberikan produktivitas lagi. Malas saya jadinya. Apa-apa dipajaki kan gitu. Jadi kontraproduktif. Nah, jangan sampai ini terjadi. Sehingga apa? Keputusan Presiden tetap tepat untuk melakukan rasionalisasi. Nah, hanya saja ini kan para pembantunya kurang cakap menanggapi perbaikan sistem. Dan sebenarnya kan, cobalah, cuma anak-anak muda yang, misalnya kemarin Ketua Komisi 11 DPR menyampaikan 2 minggu, 3 minggu selesai itu programmer ngejakannya untuk perbaikan 11 dan 12 itu kan ya. Bisa kan? Bisa. Nah, kenapa itu tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Nanti kan ada pasal berarti kan? Nah, itu domainnya Presiden lah menilai kan gitu. Tetapi PDB kita memang sebagian besar dari. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau ingin PDB kita tidak hanya berasal dari Indo, gerakkan sektor industri. Artinya apa? Hulu hilir pertanian, hulu hilir perkebunan, itu dikerjakan oleh para pembantu. Sehingga apa? Kalau dulu di zaman era almarhum Pak Harto kita pernah memperoleh windfall profit atau oil boom, itu sebagian besar 70% APBN kita itu adalah dari minyak, karena kita masih produsen, itu yang memenuhi APBN kita. Sekarang kita balik, ya, hilirisasi namanya. Saya menyebutnya industrialisasi. Jadi bisa dari hulu hilir, tidak hanya hilir saja. Sekarang hilirisasi termnya itu kan hanya soal hilir kan, padahal itu soal hulunya juga harus benahi. Sehingga integrasi industrialisasi itu penting, supaya hulu hilir ini bisa menjadi nilai tambah bagi perkembangan ekonomi kita, PDB tadi. Nah, kalau ini digarap, tidak hanya konsumsi yang menjadi kontributor, tapi industri juga akan menjadi kontributor.
bagi PDB kita. Oke. Dan masyarakat kita akan diperbaiki tingkat kesejahteraannya, pendapatannya melalui kebijakan yang sangat memudahkan mereka untuk berusaha, berbisnis, dan membangun fabrikasi di berbagai daerah. Mengenai daya beli masyarakat, sebenarnya kan kekhawatiran pemerintah kan daya beli ini takut turun ya Kak? Apakah kebijakan kemarin pemerintah menaikkan UMP itu adalah salah satunya supaya masyarakat tidak menurunkan daya belinya? Ya, kalau itu kan hanya untuk kalangan pekerja ya. Tapi bagaimana dengan petani? Nah, bagaimana dengan peternak? Mereka kan tidak ada hubungannya dengan relasi hubungan industrial. Nah, terus apakah benar kemudian, ini menjadi pertanyaan saya kan, sama-sama pertanyaan banyak pihak juga. Masyarakat membayar PPN, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada PTP dan non-PTP. Nah, yang langsung ini kan ada subjek. Mas Agam punya penghasilan dikenakan pajak. Kita belanja dikena pajak, kan gitu. Kita bayar pajak langsung itu. Dan ditambahkan ketika kita membayar harga. Nah, pertanyaannya, ini kan kita nggak tahu. Apakah pajak kita disetorkan oleh yang memungut di tempat-tempat kita bayar pajak dipotong langsung itu dari harga atau tidak, kan kita nggak tahu gitu. Nah, kalau dihitung-hitung mestinya dari sekian outlet, berapa orang belanja, coba aja lah kalau kita hitung-hitung. Apakah memang benar penerimaan pajak itu hanya 1.000 sekian triliun? Belum lagi subjek penghasilan kena pajak, belum lagi orang belanja kena pajak, belum lagi orang rokok kena pajak. Saya kok hitung-hitung ya, setiap hari belanja itu mungkin lebih lah dari itu penghasilan penerimaan pajak kita. Nah, itulah yang menjadi konsen Presiden. Kok bisa rasio perpajakan kita nggak naik-naik gitu loh. Sementara penduduk kita tambah banyak. Kan aneh. Dan itu yang saya ingin berdiskusi sama Ibu Sri Mulyani Indrawati gitu loh. Kenapa gitu? Penduduk kita tambah banyak, pajak kita kok nggak, rasionya kok nggak ningkat-ningkat gitu. Ya kan? Jadi Tapi Pak Devin, untuk cara biar kita tahu nih rasio yang antara penerapan yang dilakukan pemerintah dengan penerapan yang dilakukan di masyarakat umumnya, perlu nggak sih misalnya pemerintah melihat atau mentransparansikan bagaimana penerapan tersebut di usaha-usaha yang pembahasan kita sebelumnya itu kan tentang PPN 12% nih. Ini kan salah satu dampak dari mengurang atau menambahnya daya beli masyarakat itu kan salah satunya faktor tersebut ya Pak ya. Perlu nggak sih pemerintah itu melakukan misalnya pengecekan atau pengawasan dari jenis-jenis usaha di lapangan secara realnya itu Pak? Tepat lagi. beginilah kerjanya Kementerian Keuangan harusnya. Jadi Mas Agam ini sudah memerankan posisi Menteri Keuangan. Jadi harus diawasi, harus dicek itu. Bener nggak gitu loh kan? Para pengusaha macam-macam itu ya berdasarkan kemampuannya macam-macam dan keuangannya itu banyaklah pihak yang harus mengawasi itu kan. Benar-benar sudah menyetorkan pajak secara real kan gitu. Nah, yang satu lagi soal pemungut pajak. Ini kan sebagian besar, ini banyak pihak ya, terutama para pengusaha sendiri mengeluhkan ke saya. Pada penerapan pajaknya itu, mereka keberatan gitu. Karena apa? Kadang-kadang yang jadi konsultan pajak itu orang pajak sendiri. Jadi kan bingung gitu. Internal di dalam. Iya, jeruk makan jeruk. Makanya itu penting lah. Penting juga bagi DPR untuk kemudian membereskan ini. Apakah benar itu? Orang pajak, petugas pajak, pemungut pajak memberikan konsultasi pajak kepada subjek pajak, objek pajak gitu. Yang harusnya kan posisi orang-orang pajak itu adalah pada posisi ya orang yang mengurus, mengelola pajak, bukan konsultan pajak. Lah kalau konsultan pajak posisinya dua dong, dibelah dong badannya, pegawai negeri dan konsultan. Lah konsultan kan selama ini kan pengennya fee kan? Lah semakin banyak fee, boleh cincailah ini. Main kaki berarti. Akhirnya apa? Cincailah kan. Yang masuk ke negara akhirnya lebih banyak, lebih sedikit. Nah itu makanya. Jadi ini persoalan-persoalan yang seperti ini, permasalahan yang seperti ini yang menjadi PR kita bersama. Dan ya akhirnya kan kita bicara ini sebenarnya apa yang kurang dari jajaran Kementerian Keuangan ini. Remunerasi sudah mereka pertama yang terima, tetapi pajak nggak naik-naik.
Apa perlu dinaikin lagi nih gajinya pegawai pajak dan Kementerian Keuangan kan gitu, ya kan? Iya. Padahal di perusahaan swasta kita, ya kan kalau bekerja, kalau berprestasi bekerja baik, ya naik gaji gitu kan? Lah ini pajak nggak naik, masa mau naik gaji? Harusnya fair dong ya? Harusnya kita aja yang dinaikin gajinya. Lah iya, harusnya kalau nggak tercapai target, turun dong gajinya kan? Kan fair kan gitu. Lah kan kita suruh ngejar target. Pribadi nih. Jadi kira-kira gitu. Jadi Oke. saya kira pendekatan defisit APBN pun juga harus dirubah. Harus diubah, bukan dirubah. Dirubah nama hewan. Diubah. Kenapa? Kenapa almarhum Pak Harto dulu bisa menggunakan pendekatan tanpa defisit itu? Artinya apa? Kita tidak boleh besar pasak daripada tiang. Kan begitu. Di dalam rumah tangga misalnya. Nah, ini tuh kalangan milenial nih. Boleh kita bekerja keras, tapi kita juga harus realistis terhadap posisi apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita hasilkan. Berapa gaji pendapatan kita, ya segitu yang harus kita kelola baik. Kan begitu. Bukannya kita, ya dari sini kita memacu pertumbuhan kita berproduksi, sehingga dapat yang lebih besar gitu. Kalau kita orang usaha kan gitu. Dari 50.000 bisa jadi 100.000. Sehingga tumbuh nih kan. Nah begitu juga pendekatan kita dalam rumah tangga negara gitu. Boleh berutang, tapi kalau semakin terus enak berutang, lama-lama kan enak berutang kan, ya lama-lama kita dililit kan, terlilit utang. Begitu juga dengan keluarga. Kalau kita punya 50.000, kita konsumsi 150.000, dari 100.000 utang, lah ini kita bayar utang aja tiap bulannya udah habis. Artinya mengurangi konsumsi kita, misalnya dari 100.000 utang ini, misalnya 25.000 cicilan sebulan. Janganlah terlalu besar. 5.000 lah ya kan? Artinya ada porsi pendapatan kita yang hilang untuk menyicil hutang. Nah, tahun berikut kita berutang lagi. Pendapatan kita masih 50.000 nih. Otomatis kan tambah nyicil lagi 10.000. Berkurang lagi. Nah, konsumsi kita harus mau tidak mau kan harus kencangkan ikat pinggang. Apakah tidak bisa dengan utang yang besar kita memacu produktivitas dan pertumbuhan? Bisa. Tapi kita harus memastikan tidak ada penyelewengan tentang pemanfaatan utang dalam pembangunan. Nah masalahnya tingkat korupsi kita juga tinggi. Tambah-tambah permasalahan kita. Sudahlah beban utang yang berat, dikorupsi pula. Ini concern kita bersama loh ya, bukan hanya pemerintah. Bicara tentang daya beli masyarakat, Pak. Sebenarnya kan pemerintahan ini juga selain menaikkan pajak, dia juga melakukan banyak stimulus, bantuan-bantuan gitu. Tapi saya jadi kepikiran, apakah dengan masyarakat dibantu seperti itu mempengaruhi ke daya beli masyarakat nggak sih? Apakah akan naik atau malah jadi turun? Karena jadi malas beli, orang udah dikasih. Ini pertanyaan yang bagus juga dari Mas Kelvin. Stimulus, bantuan langsung tunai, atau bansos, ini perlu kita. Saya belum bisa menjawab. Perlu kita teliti, kalangan akademisi. Seberapa besar stimulus dan bansos itu mempengaruhi daya beli atau mempengaruhi kisaran masyarakat. Jangan-jangan hanya sebagai istilahnya penutup katup saja. Itu hanya bantalan saja. Bantalan sebenarnya jatuh. Tapi bagaimana dengan kelompok menengah? Nah itu middle income trap. Negara yang terjebak pada middle income trap adalah negara yang tidak produktif. Kalau dia berproduksi, itu pasti tidak akan terjebak pada middle income trap. Apa artinya? Bahwa pertama ketergantungan terhadap utang, kedua produksi dalam negeri ditingkatkan, ketiga pemerataan pembangunan hasil-hasilnya harus dilaksanakan, prioritas pembangunan harus dikerjakan, 5, pengelolaan negara harus proven, harus transparan, akuntabel. Dan itu perlu para pembantu yang tidak hanya omon-omon saja, dan tidak hanya punya masalah atau tersandera. Selama menterinya tersandera dan punya masalah, selama pula itulah juga omon-omon akan terjadi. Nah, kita khawatir dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak full gitu dalam konteks kebijakan cita-cita beliau dalam merealisasikan Astacita itu. Nilai yang kelima tadi Pak tentang transparansi, mungkin apakah mungkin akan diterapkan? Secara realistis sangat mungkin. Kita dulu, saya ya Mas, ketika di Bappenas, kita punya program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Transparansi itu kita lakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Segini loh pendapatan kita, segini loh alokasi. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi
Orang pajak, ketika kita bayar pajak, kita subjek pajak, mana nih pajak gue? Berapa nih jumlahnya? Sudah kemana dialokasikan? Lihat di kelurahan. Nah, itu terkait dengan anak-anak muda tadi soal hak kita. Tetapi jangan lupa, jangan kemudian mendesakkan hak terus, tapi Kewajibannya. abai soal kewajiban. Betul. Karena semakin transparan, masyarakat mungkin juga nggak akan keberatan juga nggak sih Pak buat jadi tahu dana yang dikeluarkan itu sebenarnya emang jelas untuk kebutuhan kita juga gitu ya. Kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga, Mas Agam sama Mas Alvin, tentu kalau suka dong ayah dan ibunya jujur, apa adanya ya kan. Nah begitulah mengelola keluarga. Loh kalau nggak, misalnya ayah atau ibu udah nggak kuat, tentu anak-anaknya bantu ya. Nah itulah perspektif berkeluarga, bernegara juga. Kalau negara kita lagi, ya kita bantu. Kan kita sudah pernah mengalami masa penjajahan, merebut kemerdekaan, berapa tuh rakyat kita, para petani membantu para pejuang. Untuk apa? Memberikan logistiknya. Makan, minum mereka. Kadang dengan bersembunyi supaya tidak dikenali sebagai inlander, ditembak. Coba, segitunya masyarakat kita untuk pembangunan bagi negara bangsanya. Jadi tidak ada masalah menurut saya. Transparansi itu justru memotivasi masyarakat untuk lebih banyak terlibat di dalam pembangunan. Kalau tersembunyi, orang ragu. Ya tanya sendiri. Kalau ayah sama mama, papa sembunyi-sembunyi lah, anaknya juga akan nakal kan. Nah, sedemikian simpelnya dalam mengelola negara juga. Bagaimana kita ingin memunculkan partisipasi publik secara luas, dengan demikian pemerintah bekerja akan lebih baik dan kemudian tidak terlalu sulit memunculkan menagih komitmen untuk ikut terlibat dalam pembangunan, atau kita mau sembunyi-sembunyi terus sementara kita harus menyelesaikan permasalahan yang tidak mungkin kita selesaikan oleh pemerintahan saja. Dengan Pak Prabowo juga menargetkan ini peningkatan ekonomi kita 8% ya Pak ya. Berkaca dari berbagai macam kejadian yang telah terjadi di negeri ini, apakah hal itu akan terrealisasikan Pak? Yang harus menjawab cita-cita sasaran 8% itu adalah Menteri Ekonominya. Kalau saya yang ditanya, sanggupkah 8%? Loh, saya akan bilang sanggup. Tetapi tolong dalam posisi ini tanya langsung kepada Menteri Tim Ekonomi apa sanggup 8%. Kalau Presiden punya sasaran, kalau saya sanggup. Kenapa Bapak bisa optimis? Optimis karena kita punya resource yang cukup besar, punya potensi yang cukup besar, dan tinggal pengelola republiknya yang harus benar. Kita punya masyarakat yang optimis. Nah, oleh karena itu kepercayaan masyarakat jangan disia-siakan. Tidak ada masyarakat kita seluruh negeri ya saya sudah temukan seluruh negara kita orang-orangnya pekerja-kerja luar biasa. Dan ini yang harus disadari oleh pemerintah supaya mereka terus mendukung pemerintahan. Jangan kecewakan. Sekali mereka kecewa, mereka tidak akan percaya dan distrust itu akan memunculkan instabilitas. Dan oleh karena itu kita butuh dukungan semua pihak untuk bekerja bersama, termasuk yang tahu informasi secara detail bagaimana mengelola keuangan negara dengan baik, supaya kita bisa mencapai cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita, menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, sesuai dengan cita-cita Pak Presiden Prabowo juga. Jadi apakah 8% itu realistis? Sangat realistis. Karena kita pernah dulu mencapainya di era pemerintahan awal-awal Presiden Soeharto menghadapi persoalan ekonomi yang rumit, dan kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 10,92%. Di mana? Di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah, ini yang harus dibenahi. Ya, fundamental. Ini dasar ini. Pertambangan, energi, pertanian harus dibenahi. Dan kalau ini dibenahi, bisa lebih dari 8%. Mungkin lain kali kita juga harus ngundang Menteri Keuangan juga kali ya. Rencana sih nanti 2 jam lagi. Rencana kan kita nggak tahu. Ya. Hujan kali di luar ya. Iya. Betul. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Devian. Banyak Semoga banget. dari yang apa Bapak bicarakan bisa juga bukan hanya untuk ke pemerintahan tapi ke milenial seperti kami nih, generasi muda supaya bisa melek gitu terhadap pemerintahan ini, supaya ya karena kan pengetahuan dari generasi muda juga pemerintah butuh gitu. Dan semoga lebih vokal lagi bisa anak-anak muda ini. Dan bagus sekarang anak-anak milenial sekarang justru melek itu penting karena apa? Mereka mulai sadar, harus sadar memang, karena yang akan menggantikan tongkat estafet pemerintah negara ke depan itu ya Agam dan Calvin. Itu aja untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye.